Dari segi VFX, jujur gue pertama lihat, oke ini plagiat. Tapi gue nggak bilang ini VFX-nya jelek. Gue setuju. Itu Ya. Ya, kembali lagi bersama kita di Reaksi Editor Indonesia bersama Ban Adil dan gue juga Chandra Leo. Dan hari ini kita ngebahas apa, Ban? yang Lex Raja terakhir. Nah, ini pasti jadi episode yang sangat-sangat Tunggu. ditunggu dan diminta juga. Terutama ini untuk Young Lex. Lex, lu pasti udah tahu dan udah siap juga kalau gue akan bikin konten ini. Tapi biarkan gue menjelaskan dari perspektif gue dulu. Young Lex membuat lagu, judulnya adalah Raja terakhir. Young Lex kerjasama dengan game Three Kingdoms. Dan dia membuat video klip dengan beberapa jatuhnya cosplayer dan bekerja sama juga dengan NMAX Studio. NMAX Studio yang menjadi production house-nya gitu. Ya, langganan yang Lex lah untuk produksi-produksi. Ya, memang kita bisa lihat ini plagiat dari video klipnya Lay. Sedikit profil untuk Lay yang membuat lagu Lead ini. Lay dikenal juga sebagai nama Lay Zhang. Lay Zhang itu. Dan juga kalau mandarnya itu Zhang Yixing. Zhang Yixing. Dia adalah seorang rapper, Juga singer, songwriter, director juga. Director juga ternyata. Terus Gila. apalagi aktor juga, Aktor. dancer juga. Oh iya, di video MP-nya ya. Betul. Iya. Dia juga model Calvin Klein. gue tuh hampir riset sampai segitu ya, Ban. Sampai ke model Calvin Klein. Dan dia juga salah satu member dari grup boy band Korea. EXO. Ya, dan ada Chinese subgrupnya bernama EXO-M. Siap. Director kayak, gue mau transisi 4 frame aja, naga. Nah, gue kira kan orang-orang fans Dragon Ball. Dan di sini gue dan Bani kita akan coba nge-breakdown yang mana sih yang jatuhnya kayak plagiat banget, yang mana jatuhnya berhasil Modifikasinya. modifikasinya. Iya, modifikasinya Nah, berhasil. itu dia. Oke, kita lihat dari yang paling obvious yaitu di bagian naganya. Kalau gue sih dari shotnya itu berasa emang sama banget gitu loh. Dia pakai dolly speed cepat gitu dan blockingan naganya di belakang dari gedung-gedungnya. Terus di depannya ada prajurit-prajurit gitu. Jadi blockingannya bisa dibilang emang sama. Aset-asetnya bisa dibilang sama juga. Oke. Ya kan, karena gedungnya juga gedung. Model China. Iya. Ini aku perlu satu lagi, Ban. Posisi dari lightingnya itu sebenarnya agak salah ya, Ban ya? Oh Karena iya, kan- oh iya ya. Karena kan lightingnya itu kan dari bulan. Bulannya kan di harus sebelah di kiri. Kenapa ada light dari kanan? Secara logika nggak Nggak nyambung. bisa, gitu. nggak nyambung bener. Iya gitu. Habis itu singkatnya yang next itu pas bagian berhadapan tuh, ya kan ada yang frontal, habis itu ada yang apa lagi? Ada yang 45 derajat nggak Oh ada ya, tenaga. 45 derajat. Ah. Dan yang dari samping juga. Dari samping ya ada Nah, juga yang dari itu samping. semuanya di video klip Lilith. Dan dari segi dancingnya gimana, Ban? Kalau dari segi dancing sih nggak terlalu ngikutin ya, tapi konsepnya terutama yang ini, yang laser dance. Yang di belakang ada betul, layar. like. Kalau yang si Lay punya kan ada lasernya gitu kan, nembak-nembakin sebelah kan di sini nggak ada. Tapi the concept is the same. Yang kita lihat juga dari video klip ini adalah elemen dari video klip KDA. KDA yang Ya. more. Yang paling kelihatan itu adalah Yang bagian motor, yang bagian motor, terus yang bagian yang ada kristal-kristal kayak tembok-tembok kristal, itu Ya. mirip banget. KDA yang dulu apa namanya? Popstar. Popstar, Di oh KDA iya. Popstar tuh ada shot yang terakhir yang di ya nggak tahu di atas air apa enggak ya, tapi dia ada dua orang terus dia zoom out. dengan background kayak moonlight juga gitu kan. warna Iya, putih kalau di kan. sini tapi dia modifikasinya belakangnya China gitu lah. Dan Jadi dikelilingi oleh lilin-lilin di samping ya, kiri kanannya. satu dia. Dicoret juga untuk Deder Jeder yang udah bantuin juga udah nge-breakdown ini. Poinnya sekarang di situ, Ban. Video klip ini mempunyai elemen-elemen atau shot-shot atau scene-scene yang dari idea ATM itu berhasil dan tidak. Jadi ATM itu kan adalah Amati, tiru, modifikasi. nah, jadi pembahasan soal plagiat ini dari perspektif gue terutama itu udah ditaruh dan gue jelaskan di video Reddit yang episode Via Valen. Jadi kalian mungkin biar lebih paham bisa langsung ke sana karena itu lebih panjang lagi penjelasannya. Director sebesar Quentin Tarantino pun ini udah di kalangan filmmaker udah pada tahu mereka melihat film Quentin Tarantino itu kayak pernah lihat film ini atau scene ini atau sequence ini pernah ada di film-film sebelumnya yang bukan dari film Quentin Tarantino. Nah, ini adalah satu contoh yang menurut gue tepat. Kenapa? Gara-gara Quentin Tarantino memang dikenal sebagai pencuri di dalam dunia filmmaking. Tapi itu dia, karena balik lagi karya seni itu emang nggak ada lagi yang original. Kalian mau bilang karya siapapun deh, terus dibilang original. Kalau kalian tanya orangnya, kalau kalian kulik sedalam mungkin itu pernah ada di mana atau dia ngomong kayak oh ini referensi
motivasinya dari sini. Kita berkarya di dunia kreatif sebenarnya hanya sebuah recycle, hanya sebuah daur ulang dari karya-karya sebelumnya. Tinggal kita pinter-pinter bagaimana untuk memanipulasi itu untuk menjadi sebuah elemen yang baru. Kalian bisa nonton sendiri videonya How Quentin Tarantino Steal from Other Movie. Kita pun sendiri juga akan bilang, ya kita juga ambil referensi banyak juga yang sudah nonton. Gak usah jauh-jauh kita ngarah ke video klip yang akhir-akhir ini lumayan baru kita bikin, yaitu adalah Bucin. Nah, semua orang suka, banyak orang yang demen, tapi kita punya cara sendiri untuk bisa bikin video klip itu sebenarnya. Yang paling tren dulu deh. Scene paling terkenal itu adalah scene-nya Andovi dan Lopez yang pakai kamera bolt itu. Itu ada di video klipnya Kendrick Lamar, yaitu Humble. Sekarang bahas yang bagian kamera trik seperti Humble. Kalau kita plagiat atau jiplak, kamera movement framingnya semua sama. Tapi yang gue lakukan adalah kita ambil pergerakan yang baru, posisi-posisinya dengan elemen tersebut ditambah dengan elemen yang lain. Background yang kita pakai atau konsep yang kita pakai seperti Andovi megangin kayak gini dan juga kita di belakang itu gue ambil referensi dari Usual Suspect. Jadi ada dua elemen yang digabungin, bukan plak ketipek satu elemen kasih lihat ke kalian gitu. Kalau dari gue yang cukup berhasil sebenarnya di bagian yang KDA, yang shot yang Ada lilin-lilin. yang ada lilin. Di shot yang di KDA punya, dia pinggirannya itu kalau nggak salah tuh kristal-kristal Kristal-kristal dan neon-neon. putih, belakangnya Bulan besar, bulan gede gitu. bulan besar putih gitu loh. Di sini backgroundnya dirubah, terus aset-aset kiri kanannya dirubah, tapi elemen yang diambil tuh elemen shotnya dan Elemen blockingannya. shotnya itu dia. Yang dimana emang banyak orang pakai juga. Banyak Itu pakai dia. juga. Jadi itu masih fair gitu. Dan kalau gue ingat lagi ya, yang fair lagi yang bisa dibilang ATM-nya itu berhasil adalah di bagian yang cewek yang pakai kuku panjang. ya, itu bisa dibilang bisa kira-kira gini. Di video klip yang Lailit nunjukin cewek-cewek dengan gerak-gerik dengan jari-jari panjang itu dengan color palette hitam putih. Yes. Black and white. Di sini ada backgroundnya dan nggak hitam putih. Itu dia. Nah, menurut gue itu salah satu contoh ATM yang berhasil. Tapi untuk kasus yang itu udah terlalu bias, kira-kira keseluruhan video klipnya udah ngarah ke Lailit. Jadinya itu juga kena sebenarnya. Nah, tapi gini Bang, masalahnya di sini orang kan bilang plagiat kan. Nah, menurut gua di sini ada nilai plusnya juga nih untuk industri kita nih, Oke. karena dari segi VFX, jujur gua pertama lihat, oke ini plagiat. Tapi gua nggak bilang ini VFX-nya jelek. Gue setuju. Itu Ya, dia, apalagi ini Young Lex gitu loh. Dulu kan ya single Wallace, single Wallace. Tiba-tiba bikin kayak Lailit naga gitu kan, dan menurut gua it's okay gitu, It's maksudnya improvement sebenarnya. Dan itu adalah poin di mana udah bias juga Ban. Kita nggak usah bahas konsepnya, kita nggak usah bahas isinya, tapi kita bahas technical pembuatan VFX-nya. Dan kita tutup mata dengan video klipnya Lailit. Ini video klip secara teknis ini sulit dibikin dan udah termasuk sangat-sangat baik. Itu gua akan fair ngomong kayak gitu dan gua nggak akan bilang kayak ya ampun ini mah levelnya low budget banget DLL. Itu gara-gara udah ada comparisonnya. Ya. Itu yang ngebuat jadi VFX-nya kok jadi jelek. Itu dia, makanya sayang banget ternyata yang Lex ya bisa dibilang plagiat, itu dia makanya. Iya, jadi gue sebenarnya respect dengan orang yang di belakang layar, misalkan dancer-dancernya, cosplayernya, terutama para pekerja visual effects-nya nih. Itu dia. Dari NMAX Studios itu dia. juga respect dengan pekerjaannya. Dan sekarang kita akan ke Cons-nya. ya kita bahas cons-nya sekarang. Dari semua tadi tuh yang yang lumayan positif lah. Cons-nya cuma satu nih. Ya plagiat Plagiat gitu loh. Plagiat itu adalah ketika lo mencapai level 90 atau 80% sama. Oke, itulah kenapa gue juga menanyakan kok kayak kita gitu. Kita kan juga sering banget melakukan ATM ini kan, dari edit, Slow Wallace, Mentor itu kita bener-bener ATM gitu. Tapi kok nggak kelihatan Young Lex. Kentara Kok gitu. ketara banget gitu, ternyata pas lu jelasin 90-80% ngikutin. Oke, bener. Kalau kita pengen berkarya, ya itulah sebuah recycle. Jadi ATM sama tiru modifikasi, tapi levelnya itu harus at least 40-50% maksimal. 40% lainnya adalah elemen yang lain lagi. Itu dia. Soal plagiat ini sangat-sangat disayangkan. Kenapa? Karena kan impactnya itu cukup kemana-mana sekarang. Dan udah kabarnya tuh udah sampai ke Korea. media di Korea dan media di China juga. Waduh. Dan itu kan ngebuat kita terutama nih pekerja seni di Indonesia direpresentatif dengan karya seperti ini, kayak kita dicapnya jadi pembuat video klip yang plagiat dong dari Indonesia. Dan sekarang untuk yang Lexnya sendiri, jatuhnya ya gua nggak mau ada masalah sama lo Lex, tapi ketika lo bikin karya kayak gini pasti ada keresahan gue juga yang gue pengen tuangkan, yang gue pengen keluarin di video ini, terutama yang dari tadi gue udah jelasin. Jadi gue harap lo bisa ngerti juga, tapi gue juga pengen tahu sebenarnya lo ngerjain ini tuh pasti nggak sendirian, dan pasti ada individu lain yang kontribusi di karya ini. Kalau lu kerja seperti ini, berarti itu ada kliennya. Kliennya di sini ada Tricking Dogs. Pasti ada agensinya.
yang menghubungin Young Lex dengan Three Kingdoms. Young Lex itu sendiri nggak mau dia kerjain sendiri, dia hire PH atau production house gitu, yaitu di sini ada NMAX. Konsepnya itu sendiri berawal dari mana, di-approve di mana, dan di-okein siapa, itu yang kita nggak tahu. Pasti ada keputusan-keputusan ya yang diambil Young Lex, ya yang diambil oleh Three Kingdoms, yang diambil juga oleh NMAX. Semua ini pasti ada korelasinya satu sama lain, tapi tinggal ke siapa sih sebenarnya yang salah gitu loh. Buat kalian semua di berempat tadi itu, entah Three Kingdoms atau Young Lex atau NMAX ataupun agensi, gue willing untuk provide space untuk kalian bisa terangkan, ngobrol bareng gitu. Gue pengen tahu what is happening behind the scene. Atau mungkin kalian mau melakukan itu sendiri, ngomong sendiri, klarifikasi sendiri, whatever. Oke, itu aja dari gue, kata-kata terakhir dari gue. Gue respect dengan pembuat video klip dari Lilith, yaitu Lexang, Zhang Yixing. Gue juga jatuhnya mungkin tenggang rasa lah dengan orang ini, nggak pengen karyanya diplagiat orang udah buat capek-capek. Mudah-mudahan gak terjadi lagi. Apalagi Ban dari lu? Kalau dari gue sebenarnya untuk ini pelajaran untuk semua konten kreator juga, dan juga orang-orang yang mau membuat konten. Ingat 3 hal ini. Pertama, tadi amati udah pasti. Kalau misalkan kalian mau buat konten pasti kalian amati. Kalau misalkan kalian mau buat seperti yang kalian amati, udah pasti kalian tiru. Tapi jangan lupa yang ketiganya, modifikasinya itu dia. Modifikasi 50% atau 40% dengan elemen yang lain lagi. Itu dia. Dalam satu karya. Thank you teman-teman semua yang udah menonton video ini. Sampai ketemu di re-edit kontroversial berikutnya.